Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Thohir selaku Ketua Komisi D FUSDK Kalimantan Barat. Alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, sudah H-7 menuju Idul Fitri. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sirah dan juga ada sangkut pautnya dengan sebuah perjuangan kita yang pada hari ini. Jika kita merasa lelah dalam kebaikan, jika kita merasa kecewa terhadap sesuatu, kita berbuat karena makhluk atau kita berbuat karena Allah. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ia lebih pantas kecewa karena berdakwah 500 tahun, yang beriman hanya 70-80 orang. Itu pun orang yang lemah, bahkan istrinya dan anaknya juga mengingkarinya, tapi beliau tidak kecewa, bahkan sabar menghadapi kaumnya dan terus menerus menyembah patung-patung berhala bernama Wad, Suwa, Ya'uq, Yakus dan Nash. Ia pun mendapatkan gelar ulul azmi karena bukan berapa banyak umat yang harus didapatkan, tetapi setiap usaha adalah pahala di sisinya, dan beliau mengerti yang memberikan hidayah adalah Allah. Beliau pun tidak kecewa gitu. Bagaimana dengan Imam Syafi'i ketika mengajari Rabi bin Sulaiman? Maka ia lebih pantas kecewa. Bagaimana tidak? Imam Syafi'i mengulang satu masalah sampai 40 kali, tetapi Rabi juga tidak memahaminya. Namun Imam Syafi'i dengan kesabarannya tetap mengajarinya sampai ia memahami. Imam Syafi'i tidak kecewa. Apakah ada yang lebih pantas untuk kecewa dari Khalid bin Walid? Ia yang dijuluki pedang Allah, Saifullah, panglima perang terkemuka, tidak terkalahkan, pemberani. Strategi perangnya diakui kawan dan lawan, menjadi panglima sejak masa Nabi. Tetapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau yang masih gagah kedudukannya diberikan kepada orang lain oleh khalifah, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Mengapa ia diganti? Apakah ia gagal atau melakukan kesalahan atau mungkin berkhianat? Ternyata beliau tidak melakukan kesalahan apapun, malah diberhentikan karena Khalid tidak terkalahkan. Di sinilah kecerdasan sang khalifah. Diberhentikannya Khalid untuk memberikan pembelajaran kepada semuanya bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan, kekuatan, kekuasaan dan kehebatan. Apakah Khalid bin Walid kecewa? Tidak sama sekali. Bahkan ia juga ikut berperang, berada di belakang panglima baru, yaitu Abu Ubaidah. Yang pada intinya adalah sebesar apapun perjuangan, setinggi apapun cita-cita dan sehebat apapun harapan, dan kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan, di sanalah ujian. Bukankah pahala Allah akan tetap diberikan, dan bukankah Allah melihat kemunian dari usaha seseorang, bukan yang pada hasilnya? Karena hasil adalah bagian dari takdir Allah. Mengapa terkadang kekecewaan melanda dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap perjuangan, dalam segala yang diberikan kepada orang lain, bahkan saat kita mengeluh dan terus membicarakan kebaikan kepada orang lain? Mungkin karena motivasi kita itu tidak murni, bukan semata-mata karena Allah gitu, sehingga kekecewaan pun muncul ketika harapan besar dari orang lain tidak terpenuhi, seperti pujian, hadiah atau kedudukan. Hasil dalam sebuah perjuangan itu sendiri adalah bagian dari takdir Allah. Sebagaimana seorang mubalik hanya menyampaikan dan seorang dai hanya mengajar, yang memberikan hidayah sejati adalah Allah. Meskipun kekecewaan terkadang manusiawi, kita harus ingat bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah. Jadi meskipun ada kekecewaan, itu bukan berarti segalanya berakhir. Allah lebih mengetahui apa yang ada di isi hati kita dan apa yang kita perjuangkan gitu. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi penguat bagi kita. Semoga kita selalu diberikan istiqomah di dalam jalan kebaikan dan perjuangan, yang insya Allah pada akhirnya kita bertemu di surganya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.